Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Sebelum apa yang saya sampaikan, saya sangat berharap sekali bahwa ke kompetisi JJL 2021 ini saya berharap sekali supaya semua panitia-panitia kita harus bekerja dengan hati demi anak-anak kita semua. Yang kedua yang saya berharap lagi, mudah-mudahan semua pengurus dan pelatih ofisial dari seluruh SSB yang ada ikut 8 SSB ini, saya berharap sekali supaya sama-sama kita jaga kegiatan ini, supaya kita berharap suatu waktu mudah-mudahan anak-anak kita ada yang bisa kita orbitkan ke level yang lebih bagus lagi. Saya yakin semua harus ada perjuangan, semua harus ada pengorbanan. Berlatih untuk kepentingan tujuan untuk pertandingan selanjutnya di JJL 2021 ini. Dan ini akan berlanjut seterus. Ini kompetisi resmi. Ini resmi dan ketahuan dengan PSSI pusat, bukan cuma di Jayapura. Semua kompetisi ini harus ada dia punya kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, kita mau rektur anak-anak lewat cuma istilah dari seleksi tidak bisa. Dia harus ada kompetisi, karena kompetisi ini harus ketahuan bahwa ini anak ini kompetisinya muncul dari pertandingan apa atau kejuaraan apa. Nah, inilah yang kita anukan, karena ini termasuk pembinaan yang kita harap. Yang saya berharap sekali, karena panitia JJL ini sudah ada panitia yang betul-betul kerja dengan, walaupun kita amatir, tapi saya melihat ya boleh dikata kerja sudah hampir mendekati dengan profesional. Ada media, ada perangkat-perangkat pertandingan yang bisa melihat supaya bisa memantau segala kegiatan anak-anak di setiap pertandingan. Itu perlu. Ada kamera yang bisa kita pantau lewat kamera, dan kita juga sangat berharap dari 8 SSB ini, mudah-mudahan ini jangan sampai 8. Kalau bisa ada SSB lain untuk ada motivasi dari SSB 8 SSB ini. Kemungkinan nanti ada daerah-daerah yang masih kemungkinan di kabupaten atau apa, jangan cuma di kota. Saya lihat SSB sebenarnya ada SSB di kabupaten, cuma saya lihat ini tidak ikut. Termasuk kayak SSB kalau tidak salah Immanuel, itu ada SSB. SSB itu bukan tidak melahirkan pemain-pemain yang berbakat. Satu saja, Ferry itu berasal dari SSB yang ada di Sentani itu. Yang kalau saya tidak salah itu SSB Immanuel. Dan pelatihnya kalau tidak salah itu Ferry punya bapak sendiri kalau tidak salah itu. Nah, yang saya harapkan itu, kita sudah perangkat pertandingan sudah jalan. Ini kompetisi, ini kegiatan ini harus dia berjalan setiap tahun. Dia harus, kita panitia bisa berhitung jadwal pertandingan atau kompetisi ini berapa dalam setahun itu bisa berapa kali. Paling tidak dia paling sedikit 2 kali kalau bisa. Kalau terlalu lama nanti cenderung anak-anak bosan, latihan saja, tidak ada kompetisi. Jadi tidak bisa kita kembangkan. Makanya saya bilang SSB juga terus terang sama-sama kita kerja. SSB kerja buat cetak atlet, dan kita panitia kerja buat bikin kegiatan kompetisinya supaya kita bisa pantau. Kita bisa pantau itu kegiatan, kita bisa pantau ini anak-anak. Sebenarnya begini, kalau memang ada kegiatan-kegiatan dari usia 16, kita bukan tidak berharap dari ada tim dari Papua ini untuk kompetisi di luar daerah. Entah nanti kompetisi itu mau dibawa dengan kota punya, entah dia mau dibawa dengan sponsor siapa yang bisa istilahnya membantu mendanai, karena kepentingan ini bukan kepentingan ini buat daerah juga, buat istilahnya pendidikan anak-anak itu juga. Bagaimana ini anak-anak ini kita arahkan ini anak-anak dengan tidak secara langsung mengarahkan yang ke positif. Kita tidak usah menghimbau bahwa himbauan jangan begini, biar kita bicara dengan cara begitu tidak akan bisa jalan. Karena tidak ada kegiatan anak-anak, kita bicara bahwa hindari ini, cuma kita diam tidak bikin kegiatan, pasti dia akan cenderung cuma di situ. Akhirnya ya, kita tidak berharap anak-anak kumpul, akhirnya muncul orang-orang yang tidak terlalu bertanggung jawab dengan dia teman, ya akhirnya larinya lain. Tapi kalau kita bikin kegiatan kompetisi macam begini,
Kemungkinan dia di rumah, di lapangan, dia di SSB latihan capek, ya istirahat. Tapi kalau tidak ada kegiatan, ya anak-anak kumpul nanti akan timbul masalah yang kita tidak harapkan sebenarnya. Kita terus terang, kalau saya pribadi terus terang bukan apanya. Saya terus terang, kenapa? Satu, saya orang memang hobi olahraga. Contoh dari apa yang kamu mau bicara, kalau saya tidak hobi, saya bikin usaha olahraga karena memang hobi. Kedua, saya orang ini punya rasa gimana namanya manusia. Kita hidup di negaranya orang, kita hidup di tempat orang. Kita harus punya rasa terima kasih juga sebenarnya. Karena gara-gara tanah ini juga barangkali kita dikasih berkah ya. Sekarang kalau saya pribadi, ya kembalikan barang ini. Bukannya saya bilang tidak ada tanggung jawab dengan keluarga, tapi kita punya berkah sebenarnya, itu ada hak orang juga sebenarnya. Ada haknya orang. Nah, yang penting kita ikhlas, bukan besarnya. Di atas itu ngelihat bukan besarnya. Di atas itu luar biasa. Dia punya, kalau mau bicara dia punya kekayaan, mau apa saja ada. Cuma yang ikhlasnya untuk kepentingan orang banyak. Kalau saya terus terang tidak ada. Saya bekerja untuk anak-anak supaya kegiatan olahraga, karena memang saya orang senang olahraga. Apalagi bola. Apalagi sepak bola ini, terus terang. Saya senang karena itu, makanya saya bilang mudah-mudahan ya di luar dari kita yang orang-orang yang berkepentingan, yang macam-macam dari pemerintahan yang memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gitu, ya harus dilihat. Itu sebenarnya ya bukan kita ini cuma kasih motivasi, kita harus di luar yang kita bisa lihat apa yang kita bisa bantu. Tapi yang terutama itu pemerintah yang terlibat di dalam kegiatan olahraga ini, itu yang harus kasih motivasi. Jangan nanti kita cuma lihat dia punya prestasi, lantas setelah berprestasi baru kita orang datang semua, tidak bisa, itu tidak baik. Jadi terus terang kita harus betul-betul apapun yang namanya usaha harus ada semua pengorbanan, harus ada perhatian. Harus perhatian paling tidak di anak-anak. Itu paling tidak kalau seumpamanya anak-anak juga ada campur-campur tangan kita dengan anak-anak bisa berhasil, ya kemungkinan besar itu juga kita dapat berkah, kita juga dapat pahala. Nah, itu yang kita tinggal. Kita ini orang mau dapat apa? Apa yang kita mau bawa? Kita ini mau pergi cuma tinggal nama saja. Kita pergi tidak bawa apa-apa, cuma nama. Nama kita orang rasa ini, orang bisa cerita. Tapi kalau nama kita jelek, orang cerita panjang. Biasanya manusia ya begitulah. Jadi itu yang saya harap, terutama dari kementerian yang terkait dengan masalah pembinaan paling tidak ada perhatian. Kedua, kita panitia, saya berharap betul-betul kerja dengan ikhlas, kerja dengan hati buat anak-anak. Terus kedua, saya harap juga semua SSB harus betul-betul ada keseriusan buat membangun macam sekolah itu yang betul-betul terarah. Kedua, saya berharap pelatih-pelatih juga jangan cuma cenderung berbicara di dalam sepak bola strategi apa segala macam buat bola, harus kita bicara tujuan anak-anak ini akhirnya sebenarnya sampai mau kemana, harus ada tujuan. Dia semakin besar semakin ada kebutuhan. Suatu waktu nanti bukan dia sepak bola saja, dia kemungkinan mau kerja, mau apa. Yang kita berharap anak-anak ini semua sekolah, dia harus pasti kejar ijazah. Tapi saya juga berharap kejar prestasi agar ada dua. Kalau prestasi dengan ijazah kamu pegang, ini kemungkinan besar peluang untuk masa depan lebih besar. Terutama yang saya banyak melihat, lebih cenderung banyak orang berhasil kerja dari prestasi daripada ijazah. Kenapa? Banyak contoh, kita tidak usah bicara. Semua mantan Persipura karena prestasi kerja, bukan ijazah. Itu yang kita bisa kasih pandangan ke anak-anak. Di samping mengajar melatih sepak bola semua, terutama ya ada dua sifat yang perlu diperbaiki. Satu, mental. Kedua, disiplin. Itulah kita mau bicara mental dengan disiplin, kita harus bicara di luar bahwa kita harus bisa menghargai orang, kita bisa menghargai pelatih agar kita juga bisa dihargai. Jadi itu kita cenderungkan. Kedua, anak-anak kita orang ini hidup ada yang lebih kuasa, ada yang lebih besar dari segalanya. Kita harus punya terima kasih. Kalau waktunya macam saya ini harus ke ibadah atau sholat. Tapi kalau anak-anak memang ini harus tidak bisa lupa. Karena itu
pasti harus ada ikut pendekatan keagamaan, harus ada ibadah kalau ingin. Jadi istilahnya ada filter buat anak-anak untuk bermain yang kurang baik, dia bisa terkontrol karena ada punya rasa takut. Tapi kalau dia tidak ada pernah ibadah, tidak diarahkan ke situ, nanti rasa takut tidak ada. Dia pikir dia hidup seperti kayak mau hidup terus, tidak. Manusia ini kan ada yang kontrol, ada yang lebih berkuasa dari kita. Jadi kita harus punya rasa terima kasih karena kita masih dikasih napas, kita masih dikasih sehat. Apalagi ini sekarang ini mau kopi, kita rasa terima kasih saja karena kita masih rasa sehat, masih apa yang saya bilang. Ya, itu yang saya harap sekali, terutama dari SSB dulu yang kita harap sekali untuk bisa cetak pemain. Kita sediakan dia punya sarana untuk kegiatan dan kompetisinya, agar jangan terlalu jenuh nanti cuma latihan, tidak ada kompetisi. Saya berharap, saya lihat ini panitia bekerja betul-betul ada keseriusan. Mudah-mudahan saya berharap sekali dari pemerintah terkait termasuk Dispora, KONI atau siapa yang dibawa naungan Pemprov di dalam kegiatan ini harus ada perhatian. Ini berkah buat kita. Jangan kita seakan-akan tidak berpikir di tempat lain. Hidup ini kita harus butuh orang lain. Hidup ini kita tidak akan hidup sendiri, kita butuh orang lain sama-sama dengan ini. Kemungkinan kalau ada yang sibuk atau memang ada kegiatan terlalu padat, ya kita tahulah namanya pemerintahan, kemungkinan ada orang-orang lain di bawah ini. Jangan kita ini pengusaha ini bukan tidak ada hak untuk membuka kompetisi ini, tapi yang lebih berhak itu orang-orang yang berkompeten di dalam kegiatan namanya sepak bola, terutama pemerintahan. Apalagi ada namanya kantor Dispora kota, Dispora provinsi. Itu yang kita berharap sekali supaya ada perhatian. Semua gampang, apapun yang kita mau kerjakan kalau kita angkat sama-sama, insya Allah pasti ringan. Harus ada semua. Tapi kalau kita cuma angkat sendiri juga rasa berat. Itu. Karena kita punya kemampuan manusia juga terbatas. Terutama kita harus berpikir untuk orang lain, kita berpikir juga untuk keluarga, kita juga berpikir. Yang penting kita bagaimana bisa buat nama yang kita kira kasih tinggal, barangkali kalau suatu waktu kalau memang di atas sudah sayang sama kita pergi masih ada nama baik bahwa anak-anak ini jadi karena ada campur tangan orang-orang ini semua. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap semua SSB kalau bisa kompetisi JJL 2020 atau 2021 akhir barangkali kalau masih jalan, jangankan 8, kalau bisa ada penambahan sampai 12 supaya kita bisa melihat. Karena ini hasilnya kita mau lihat dari panitia, semua SSB kita bisa saring semua pemain-pemain yang punya kualitas buat ini. Nanti kita lihat, mudah-mudahan kalau sudah COVID sudah mulai hilang atau memang bagaimana, karena semua apapun yang diciptakan dari atas suatu waktu dia juga akan berakhir. Itu yang saya harap, mudah-mudahan JJL akhir 2021 atau 2022 bisa lebih banyak SSB yang ikut serta dalam turnamen JJL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore.